Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang kalimat isim yang dibaca jar dengan adanya idhofah. Kemarin kita sudah belajar isim yang dibaca jar karena huruf jar. Naam. Sekarang karena adanya idhofah. Nah, apa itu idhofah? Idhofah adalah susunan antara mudhof dan mudhof ilaih. Yang depan namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu dibaca jar, dan ini pembahasan kita. Fahim? Ayo. Contohnya gimana? Hulamu Zaidin. Nah, susunan hulamu Zaidin yang memiliki arti lebih mudahnya mungkin anaknya Zaid, oke? Atau waladu Zaidin, anaknya Zaid. Maka susunan kata atau lafadz hulamu Zaidin itu namanya idhofah. Hulam itu namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilaih. Oke? Susunan mudhof dan mudhof ilaih itu namanya idhofah. Dan mudhof ilaih selalu dibaca jar. Contohnya apa lagi? Syurutus salati. Ayo. Syurutus salati, arkanus salati, arkanul imani, arkanul islami, mubtilatus salati, arkanul wudu'i, semuanya dibaca kasrah belakangnya. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Kita tulis di sini mungkin arkanus salati, arkanul imani. Ayo. Arkan menjadi apa? Mudhof. Imani menjadi mudhof ilaih. Arkan menjadi mudhof, as-salat menjadi mudhof ilaih. Makanya dia dibaca kasrah. Arkanul imani, arkanus salati. Ayo, banyak syurutus salati, mubtilatul wudu'i. Oke? Nah, ini namanya idhofah, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Susunan yang belakang namanya mudhof ilaih, dan mudhof ilaih selalu dibaca jar. Oke, Zaidin, ni, ti, oke. Ayo, ini namanya idhofah. Kemudian wa yajibu tajridul mudhof min thalathati asya. Yang depan, kita fokus pada yang depan, mudhof. Mudhof ini. Ketika mudhofnya, bukan yang pertama dulu. Minat tanwini. Mudhof yang depan ini nggak boleh dikasih tanwin. Makanya nggak boleh hulamun Zaidin, nggak boleh, tapi hulamu Zaidin. Nggak boleh arkanun al-imani, nggak boleh, tapi arkanu nul imani, arkanul salati. Paham ya? Jadi mudhof nggak boleh ditanwin huruf akhirnya, oke? Mudhof nggak boleh ditanwin huruf akhirnya, oke? Makanya hulamu pakai tanwin nggak boleh, hulamun nggak boleh, tapi hulamu, oke? Yang kedua, minan nun at-tasniyah. Yang namanya mudhof itu macam-macam. Kadang mudhofnya berbentuk mufrad kayak gulam. Oke. Kadang mudhofnya berbentuk isim tasniyah. Gulama Zaidin. Aslinya gulamani plus Zaid gitu loh maksudnya. Aslinya gulamani plus Zaid. Tapi berhubung dijadikan idhofah, oke? Dijadikan susunan idhofah sehingga lafadznya dijadikan mudhof, maka nunnya harus dihilangkan sehingga menjadi gulama Zaidin. Jadi ini nunnya, ini nun niswanya ini dihilangkan. Nah, ini namanya nun niswah. Oke? Kok nun niswah, bukan nun tasniyah. Oke, nun tasniyah. Nun tasniyah. Menunjukkan arti dua. Oke? Ayo, gulama Zaidin, dua anaknya Zaid. Ayo. Atau nun jamak, muwadzdhafu Zaidin. Aslinya apa? Muwadzafuna plus Zaidin. Ayo. Tapi berhubung kita jadikan susunan idhofah sehingga lafadz muwadzafuna ini menjadi mudhof,
maka nunnya ini juga dihilangkan, nun jamaknya sehingga menjadi ini muwadzafu zaidin. Paham nggih? Ayo, jadi mudhaf ini poinnya di sini. Mudhaf harus nggak ada tanwin, harus nggak ada nun tasniyah, harus nggak ada nun jamak. Paham nggih? Ayo, nggak boleh gulamun zaidin, nggak boleh, harus gulamu zaidin. Nggak boleh gulamani zaidin, nggak boleh, harus gulama zaidin. Nun tasnya dibuang. Nggak boleh muwadzafuna zaidin, nggak boleh, tapi harus muwadzafu zaidin. Jadi nun apa namanya, nun jamaknya dihilangkan. Fahimtum? Kemudian idhofah ada 3 macam. Oke, idhofah ada tiga macam. Ada ma yuqaddar bil lami. Oke. Di antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada lamnya. Kita kira-kirakan seolah-olah ada lamnya. Gulamu zaidin ai gulamun li zaidin. Anak ini miliknya Zaid. Kitabu zaidin. Contoh ya, di sini mungkin kitabu zaidin. Ai maksudnya kitabun li zaidin. Maksudnya kitab ini miliknya Zaid. Ayo. Sehingga ada lamnya di sini. Seolah-olah ada lamnya gitu loh. Ayo. Terus kedua ma yuqaddar bimin. Dikira-kirakan di antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada minnya. Khatamu hadidin ai khatamun min hadidin. Cincin besi, maksudnya cincin yang terbuat dari, dari apa? Dari besi. Cincin dari besi. Paham? Ayo. Terus ma yuqaddar bi fi. Ini bacanya min, ini bacanya fi. Dengan fi. Dengan fi. Jadi seolah-olah antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya ada fi-nya. Makrul lail maksudnya makrun fil laili. Nah, seolah-olah ada fi-nya di sini ya. Tipuan malam maksudnya tipuan di waktu malam. Kejahatan, kezaliman, ketipuan di waktu malam. Makrun fil lail. Makrul lail ay makrun fi al-lail. Jadi di sini mengira-ngirakan huruf fi. Ayo. Kalau gulamu zaidin seolah-olah gulamun li zaidin. Bocah ini ya kan anaknya Zaid, miliknya Zaid. Kitab ini kitabnya Zaid, mobilnya Zaid. Ayo, mobil Zaid gitu bangetnya. Sayyaratu Zaidin ay sayyarah li Zaidin. Khatamu hadidin. Cincin besi, cincin kayu, cincin emas ay khatamun min hadidin. Khatamun minadz-dzahabi au fiddati. Dari emas, dari perak ay. Makrul lail ay makrun fi al-lail. Paham ke? Ay makrun fil lail. Tipuan, kejahatan, kezaliman, keburukan yang dilakukan fil lail di waktu malam. Tapi ya enggak ditampakkan semua huruf-hurufnya ini. Cuman dikira-kirakan saja. Seolah-olah di antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya ada huruf-huruf tersebut, lam, min dan fi. Fahim? Aywa. Jadi apa itu idhofah? Idhofah itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang depan namanya mudhaf, yang belakang namanya mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih selalu dibaca kasrah atau jar. Contohnya hulamu zaidin. Hulam mudhaf, zaidin mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Susunan antara mudhaf dan mudhaf ilaih namanya idhofah. Contoh selain hulamu zaidin, arkanul imani, arkanun menjadi mudhaf, imani menjadi mudhaf ilaih. Arkanus salati, syurutus salati, mubtilatus siyami, mubtilatul wudu'i. Banyak sekali. Itu namanya idhofah. Wallahu a'lam. In kuntu mukhti'an sayyibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.